pertama adalah kalau kita lihat juga frekuensi daripada transaksi harian itu luar biasa gitu ya naiknya. Kalau kita lihat bahwasanya 2018, 2019 itu masih 300-an ribu kali per hari, itu saat ini itu sudah mencapai hampir tahun 2020 itu sudah mencapai 677 ribu. Jadi naiknya luar biasa gitu ya. Naiknya luar biasa dan ini merupakan yang tertinggi di ASEAN. Lalu bagaimana dengan RNTH? Kita lihat juga RNTH juga pada saat pandemi itu sempat turun luar biasa. Januari itu sekitar 6,4 triliun segala macam. Nah, sampai di tahun 2020 itu bisa kita pertahankan hampir mirip dari tahun yang sebelumnya ya 2019 itu di level 9,21 triliun. Jadi kalau pada saat krisis 98 ya 2008 98 gitu ya. Itu kalau misalnya outflow daripada asing itu akan sangat terdampak terhadap indeks kita. Dan recovery-nya cukup lama karena satu arah. Misalnya kalau kita lihat secara grafik, kita lihat bahwasanya pada saat 24 Maret itu terendah di bawah 4.000, namun pada saat Desembernya sudah hampir pulih kembali di bawah 6.000, tetapi slightly di bawah 6.000. Saya nggak akan membantah itu, bisa saja ya karena euforia daripada kripto ya, di mana volatility di sana itu cukup lumayan tinggi sekali, jadi itu membuat orang yang ingin spekulasi gitu ya, ingin spekulasi akan mencari itu biasa gitu ya, biasa. Menurut saya itu. Namun itu tidak hanya satu-satunya juga, dimanapun juga kita mesti lihat bahwasanya pasar itu selalu nggak mungkin kan terus naik terus gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Ada saatnya orang juga profit taking gitu ya. Nah kalau kita lihat dari bulan Maret sampai sekarang itu memang kan kenaikannya cukup lumayan tinggi gitu ya. Mungkin institusi-institusi di kita juga sedang menunggu juga ya. Tentunya kita lihat bahwasanya dalam beberapa lama lagi akan ada IPO yang cukup besar di bidang teknologi. Tekankan kepada OJK itu bukan mengurangi saham loh. Jangan salah kutip gitu ya. Tetapi dalam proses pemilihan saham harus lebih berhati-hati ya. Apakah itu LQ45 atau IDX30 misalnya begitu. Pemilihannya itu adalah harus lebih berhati-hati dan tidak serampangan, tidak ada SOP-nya gitu ya. Bukan berarti bahwasanya mengurangi daripada ownership atau investasi di saham gitu. Pertama adalah pemulihan ekonomi ya. Kita lihat bahwasanya kuartal 2 2021 itu ekonomi Indonesia akan bangkit dari zona kontraksi dan tumbuh sekitar 7% year on year ya. Nah, ini tentunya cukup bagus ya, cukup bagus dan cukup memberikan dampak positif terhadap pasar modal ya. Tentunya ini juga tergantung juga daripada percepatan daripada vaksinasi ya, yang tentunya semakin cepat vaksinasi ya dilakukan dan semakin cepat pemulihan ekonomi
akan semakin bagus ya. Lalu yang kedua adalah tentunya kalau kita lihat daripada liquidity ya di pasar keuangan global dan domestik itu juga cukup bagus ya. Likuiditasnya juga mengalami peningkatan ya. Tentunya ini juga akan berdampak positif ya. Salah satunya risiko yang ada misalnya adalah potensi daripada imbal hasil obligasi pemerintah di Amerika itu juga mulai meningkat nih. Ini juga potensi terhadap capital outflow ya. Ini salah satu yang beberapa potensi-potensi yang risiko yang kita hadapi. Lalu seperti yang tadi Mbak Sorta, Mbak Dini katakan ya mengenai kripto gitu ya, peningkatan aksi spekulasi pada instrumen aset-aset yang berisiko yang tinggi itu juga sekarang sedang terjadi. Nah ini juga merupakan dampak-dampak risiko yang perlu kita antisipasi. Kami tentunya sangat menyambut baik ya para unicorn untuk go public di kita. Ya, khususnya untuk unicorn kita juga membantu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan karena karakteristik daripada unicorn itu sendiri agak berbeda dengan saham-saham yang konvensional. Lalu yang kedua juga kita juga sekarang itu mengimplementasikan untuk klasifikasi industri daripada bursa ya, IDX IC ya. Jadi kita memperbarui perusahaan sektor-sektoral baru untuk perusahaan tercatat ya melalui IDX IC itu per 25 Januari 2021 ya. Nah, IDX IC ini akan lebih mencerminkan sektoral dari perusahaan-perusahaan tercatat sehingga mereka dapat lebih dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tercatat lainnya yang sejenis di Bursa Efek Indonesia. Kami juga saat ini melalui konsultan hukum juga sedang mengkaji dengan serius ya mengenai dual class shares ya untuk unicorn tersebut dengan skema multiple voting shares di pasar modal Indonesia. Mudah-mudahan kita upayakan sebisa mungkin tahun ini. Yang di depan yang saya lihat ya, yang besar-besar itu ada 3 ya, 3 mungkin jadi 2 gitu, karena kan merger kan.